Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan ujian praktikum Komunikasi Keperawatan 2 untuk semester 3 Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang 2021. Baik, langsung saja kita akan lihat apa saja yang harus kita persiapkan untuk UPRAK Komunikasi Keperawatan 2 ini dan juga bagaimana proses ujiannya. Next. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu persiapan ujian praktikum Komunikasi Keperawatan 2 yang akan dilakukan ketika sudah menyelesaikan perkuliahan khususnya untuk MK Komunikasi Keperawatan 2 untuk semester 3. Kemudian, ujian praktikum komunikasi keperawatan akan dilaksanakan pada tanggal 13, 15, dan juga 17 Februari 2021. Nanti silakan SIPEN untuk menghubungi dosen terkait dengan penjadwalan, urutan, dan lain sebagainya. Kemudian, ujian praktikum komunikasi keperawatan dilakukan secara daring atau online. Kemudian, ujian praktikum akan dilakukan dengan 2 dosen, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Bu Eli Purnamasari, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Pendidikan. Nah, di sini materi ujian berdasarkan praktik yang telah dilakukan. Jadi, kita akan melihat praktikum-praktikum yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, kita akan uprakan. Nah, apa saja yang akan diujikan, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Baik, next. Nah, ini adalah materi yang akan diujikan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah komunikasi perawat terhadap pasien-pasien yang marah. Kemudian kedua, komunikasi perawat menyampaikan berita buruk. Kemudian komunikasi perawat terhadap pasien komplain. Kemudian yang keempat adalah komunikasi perawat terhadap pasien yang rewel terhadap pelayanan di rumah sakit. Nanti setiap mahasiswa akan berpasangan, teknisnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, perawat yang akan dinilai adalah perawatnya ya. Jadi bagaimana perawat itu berkomunikasi, bagaimana perawat itu menggali hal-hal yang memang menjadi akar permasalahan dari kasusnya dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada dasarnya, keempat hal ini harus dipelajari oleh mahasiswa semuanya, sehingga mahasiswa akan memahami apa yang harus saya lakukan pada kasus marah-marah misalnya. Apa yang akan saya lakukan pada kasus untuk memberikan berita buruk, dan lain sebagainya. Jadi silakan dipelajari dan dipahami 4 hal yang sudah dilakukan praktek sebelumnya. Baik, next. Baik, ini adalah tahap persiapan sebelum ujian ya. Jadi tahapnya bagaimana? SIPEN, yang pertama SIPEN setiap kelas membagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang ya. Kemudian setiap anggota kelompok akan membuat strategi pelaksanaan pada 4 materi ujian yang ada pada slide sebelumnya dengan tulis tangan. Oke. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang dan setiap orang ini akan memiliki 4 SP. Oke. Setiap orang akan memiliki 4 SP yang nantinya SP itu didapat dari mana? SP itu didapat dari kelompok tersebut membuatnya. Oke. Teknisnya terserah mau dibagi rata atau membuat semuanya sendiri juga tidak masalah. Yang penting mahasiswa memiliki 4 SP ini sebagai amunisi ujian praktikum khususnya komunikasi keperawatan 2 ini. Baik, tulis tangan ya. Selanjutnya nomor 4. Mahasiswa mempelajari 4 SP berdasarkan dari pembuatan kelompok masing-masing. Jadi setelah membuat 4 SP ini silakan dipelajari kasus-kasusnya ya, sehingga nanti ketika mendapatkan kasus tidak bingung atau tidak salah untuk berkomunikasinya. Misalnya kasusnya sebenarnya pasien marah-marah, ternyata dia ngomongnya pasiennya komplain dan lain sebagainya. Itu harus dibagi, harus tahu apa yang harus dilakukan. Oke? Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 5, SP disiapkan sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa, dan nomor 6 adalah mahasiswa harus mempunyai 4 SP untuk bahan ujian. Jadi setiap mahasiswa harus memiliki 4 SP tersebut dan SP tersebut harus dibawa ketika ujian online ya. Jadi ditunjukkan kepada penguji, ini Bu 4 SP saya. Kemudian mendapatkan kasus, nah kasusnya silahkan ditentukan yang mana sesuai dengan kasus yang didapatkan oleh mahasiswa. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya next. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaan ujian. Yang pertama pasti ujian akan dilakukan dengan daring karena kita masih melihat COVID-19-nya masih tinggi ya kasusnya, sehingga kita lakukan daring, menghindari kontak dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa perwakilan atau SIPEN menghubungi dosen terkait untuk proses ujian. Jadi janjian tanggal, jam dan lain sebagainya silahkan menghubungi dosen terkait. Nanti akan dibagi siapa-siapanya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah materi yang diujikan akan didapatkan mahasiswa pada saat akan ujian. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mahasiswa sudah mempersiapkan 4 SP, nanti akan mendapatkan satu kasus, dan kasus itu akan ditelaah oleh mahasiswa, dan itu menurut mahasiswa itu kasus apa? Entah kasus marah-marah, komplain, atau rewel, dan lain sebagainya, tentukan sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan pasiennya atau dengan keluarga pasien yang nanti akan diperankan oleh pasangannya. Oke? Cukup jelas ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau bisa komen di kolom komentar. Baik, selanjutnya yang ketiga sudah, yang keempat mahasiswa berpasangan, satu sebagai perawat dan satu sebagai peran sesuai dengan kasus dan bergantian. Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Setiap kelompok terdiri dari 4 dan 4 ini akan berpasangan A, B, C, D. A dengan B, C dengan D. Ya, misalnya seperti itu. Oke, kemudian nanti A dan B ini misalnya maju pertama kali nih, ya kan? Nah, kemudian si A yang akan dinilai pertama kali. Baik, si A masuk terlebih dahulu, menyerahkan 4 SP, kemudian mendapatkan kasus dan nanti akan dijelaskan bagaimana. Oke. Atau bisa jadi pasiennya ini, oke, yang mendapatkan kasusnya. Oke. Jadi yang penguji ini, yang ujian ini dia tidak tahu kasusnya apa. Oke. Tapi si pasien ini dia tahu kasusnya. Jadi pasien ini yang membaca kasusnya, kemudian dia memerankan sesuai dengan kasus tersebut. Nah, perawat ini mengidentifikasi dia itu masuk dalam kasus yang mana. Oke? Cukup jelas? Oke, kalau belum saya ulangi sekali lagi. Dari 4 orang ini, oke, satu kelompok ini kan nanti A, B, C, D ya. A dan B menjadi satu pasang, C dan D satu pasang. Oke, kita akan masuk ke tahap ujian. Satu pasang ini A dan B ya. Nah, peran pasiennya ini yang akan mendapatkan kasusnya. Ya, jadi si pasien mendapatkan kasusnya. Silakan dibaca kasusnya. Oke, sudah dapat. Oke, nanti kamu gini. Oke, sip. Nah, kemudian perawatnya masuk. Oke, dan perawatnya ini mengidentifikasi si pasien ini kenapa. Apakah dia marah-marah, apakah dia komplain, apakah dia rewel dan lain sebagainya, atau menyampaikan berita buruk, entah keluarganya meninggal dan lain sebagainya. Nah, perawat ini mengidentifikasi dan melakukan komunikasi yang tepat. Nah, nanti akan kami nilai berdasarkan dari format penilaian yang akan diberikan. Oke. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Oke, kemudian baru dinilai di sana proses untuk komunikasinya. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan maksimal 3 menit membaca kasus dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan maksimal 10 menit untuk tindakan keperawatan yang telah direncanakan. Dan terakhir adalah dokumentasi maksimal 5 menit dilakukan di luar proses daring. Jadi setelah selesai penilaian, silakan lakukan dokumentasi. Dan nanti dokumentasi tersebut silakan dikumpulkan bisa melalui Google Classroom atau email dan lain sebagainya. Sesuai dengan rekomendasi dari penguji masing-masing. Cukup jelas? Baik, next. Nah, lanjutannya inilah pembagian ujian dengan dosen berdasarkan kelas di bawah ini ya. Kelas A dan kelas B nanti dengan saya, Eryono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa. Kemudian kelas C nanti dengan Bu Eli Purnamasari, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Pendidikan ya. Pelaksanaan ujian kelas C 13 Februari 2021,
kelas B 15 Februari 2021, dan kelas A 17 Februari 2021. Silakan menghubungi dosen terkait untuk praktik via daring. Oke, nanti akan saya kirimkan format penilaian ke grup WhatsApp melalui Sipen ya. Nanti Sipen silakan untuk di share ke kelas untuk dipelajari lebih detail. Itu format penilaian kami sebagai penguji. Jadi nanti format tersebut tidak kami nilai berdasarkan format tersebut sehingga tidak banyak yang keluar jalur. Yang penting kasusnya dari 4 tadi itu pelajari lebih detail sehingga perawat bisa mengidentifikasi terkait dengan kasus apa yang tepat pada pasien ini. Baik, itu saja. Next. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Sipen masing-masing mata kuliah, khususnya komunikasi keperawatan 2. Oke, atau nanti bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp atau bisa komentar langsung di kolom komentar pada video ini. Next. Baik, terima kasih, sukses untuk semuanya, semoga dipermudah untuk ujian praktikum dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan dan juga yang terbaik. Oke, pada dasarnya kita tidak menilai hasilnya saja, tapi kita akan lihat prosesnya. Oke, jadi uprak ini berproses, jadi tidak hanya pada saat ujian saat itu saja, tapi kita lihat proses-proses sebelumnya. Jadi penugasan-penugasan yang lalu, video terkait dengan komunikasi sebelumnya, lengkapi dan juga itu menjadi salah satu penilaian proses dari mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar dan juga diberi kemudahan untuk pembelajaran dan kita selalu sehat dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semua yang kita lakukan itu mendapatkan ridhonya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.